Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Saat ini sebelum kita mulaikan pelajaran kita akan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh salah satu murid. Akan dibawakan oleh Claudia. Silakan. Silakan pimpin Claudia. Ya, terima kasih Claudia. Silakan duduk. Anak-anakku sekalian, saat ini Ibu mau tanya, apa kabar hari ini? Belum kedengaran. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apakah siswa kelas 9 hari ini hadir semua? Oh, puji Tuhan, karena walaupun ada beberapa siswa yang tidak hadir saat ini, tetapi kita boleh ada di sekolah ini, tentunya kita percaya karena Tuhan yang menuntun kehidupan kita, sehingga seberapa kita yang hadir, kita boleh memulaikan pelajaran agama kita di saat ini. Nah, judul materi kita di saat ini adalah tentang gereja dan orang muda. Anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah mendengar kalimat yang mengatakan bahwa kaum muda adalah pemegang tongkat estafet gereja? Pernah mendengar? Oh, belum pernah. Kalau mendengar olahraga lari estafet, pernah? Pernah. Oh, malahan pernah praktek ya. Bagaimana kira-kira cara bermain olahraga itu? Jadi orang pertama memegang tongkat, lalu dibawa lari, nanti yang ada di depan kita akan berikan tongkat yang ada pada kita. Begitu seterusnya sampai tiba di finish. Nah, anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini tentang gereja dan orang muda. Nah, Ibu bisa mengambil ilustrasi dari pelari estafet, di mana orang pertama yang menjadi pelari estafet adalah orang tua dalam gereja. Sedangkan orang kedua yang akan mengambil tongkat estafet dari orang pertama itu adalah orang muda. Dan tongkat estafet yang diserahkan orang pertama kepada orang yang kedua itu adalah pelayanan yang ada di gereja. Jadi pelayanan yang ada di gereja akan terus berlanjut jika pelayanan itu diserahkan kepada orang muda. Jadi orang tua pertama yang melakukan itu pelayanan. Nah, supaya bisa terus berlanjut, maka pelayanan itu yang kalau dalam lari estafet dalam bentuk tongkat itu diserahkan kepada orang muda. Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini dalam materi gereja dan orang muda. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam materi gereja dan orang muda adalah yang pertama, kalian kembali menyebutkan apa arti gereja. Dari apa yang telah kita pelajari, dari pertama tentang gereja sebagai umat Allah yang baru, dan saat ini tentang gereja dan orang muda. Lalu setelah itu kalian akan menyebutkan di gereja kalian apa kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh gereja kalian. Dalam hal ini Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja, supaya kaum muda dapat terlibat di dalamnya. Nah, setelah itu kita akan mengamati tentang pandangan-pandangan
dari orang muda tentang gereja di zaman sekarang. Nah, setelah itu kita akan bandingkan bagaimana orang muda Tuhan pakai dalam Alkitab untuk melanjutkan pelayanannya. Akan ada beberapa tokoh Alkitab seperti Daud, Samuel, Paulus, Andreas, dan Timotius. Yang akan kita bahas bagaimana Tuhan memilih mereka sebagai orang muda dan mereka melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan di gereja. Karena pelayanan itu dari orang yang tua dilanjutkan oleh orang yang muda. Nah, setelah itu, setelah kita mempelajari tentang peran atau sepak terjang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh kaum muda dalam pelayanannya memberitakan Injil, kita akan mengevaluasi akan program yang ada di jemaat kita. Apakah sudah menyentuh, sudah menarik minat, sudah bermanfaatkah itu sesuai dengan cerita Alkitab yang kita baca atau bagaimana? Kita akan evaluasi itu nantinya, dan pada akhirnya melalui pelajaran ini anak-anakku sekalian sebagai peserta didik diarahkan supaya menjadi orang yang berani melakukan tugas pelayanan di gereja, walaupun dari hal-hal kecil, nantinya akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Ketika lebih dewasa lagi, akan diberikan kepercayaan tentunya yang lebih besar lagi. Tapi pada intinya untuk melakukan itu semua, anak-anakku harus berani, harus percaya diri, tidak usah takut, karena tugas pelayanan yang Tuhan percayakan pasti akan Tuhan mampukan. Nah, itu yang ingin kita capai dalam pelajaran ini, di mana adik-adik sekalian akan menjadi orang yang berani, punya tanggung jawab untuk melanjutkan tugas pelayanan gereja di masa depan. Boleh mengerti sampai di sini? Nah, untuk penilaian, kalian akan dinilai dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, akan Ibu amati dari sekarang bagaimana sikap kalian ketika mengikuti pelajaran maupun di luar pelajaran. Begitu juga dalam hal pengetahuan. Ketika kita akan berdiskusi bersama, menggali informasi dari buku paket tentang dari Alkitab, tentang tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh muda yang terlibat dalam pelayanan, maka kalian juga akan diberi pertanyaan tentang hal itu dan berefleksi dari tokoh-tokoh Alkitab, apa yang ingin kalian lakukan, apa motivasi yang kalian dapatkan untuk terus melanjutkan pelayanan gereja sebagai kaum muda. Dan nantinya di bagian penilaian keterampilan, kalian akan dinilai bagaimana kalian akan membuat tugas proyek, buat tugas penelitian, menanyakan kepada kakak-kakak pembina remaja atau penatua tentang program-program yang dilakukan. Apa saja itu, apa yang menarik minat, apa yang kurang menarik minat, apa penyebabnya, apa solusinya, dan nantinya di bagian akhir kalian akan memberikan evaluasi bertolak belakang dari kisah tokoh Alkitab, tokoh muda dalam Alkitab yang kalian pelajari. Nah, untuk itu dari materi ini, manfaat yang kita peroleh adalah kita boleh mengetahui bagaimana pentingnya kaum muda bagi masa depan gereja. Dan karena itu, sebagai kaum muda, peserta didik juga sebagai kaum muda akan termotivasi untuk melibatkan diri dalam pelayanan. Sejak usia remaja akan turun dalam pelayanan walaupun masih diberikan kepercayaan-kepercayaan yang bisa dikatakan kecil. Tapi nanti untuk melanjutkan masa depan gereja, ketika kalian dewasa, akan mendapatkan kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar lagi. Jadi itu manfaatnya. Dari sekarang kalian dilatih untuk menjadi orang yang berani melayani di gereja, menjadi orang yang bertanggung jawab
untuk melanjutkan pelayanan gereja di masa depan. Nah, itu manfaatnya. Karena itu sebelum lanjut, sebagai kaum muda, Ibu ingin bertanya. Sebelum kita mengamati pandangan-pandangan orang muda yang ada di buku paket, pandangan orang muda yang ada di luar sana, Ibu mau tanya dulu. Kalian sebagai orang muda, menurut kalian orang muda, apa itu gereja? Di luar pandangan yang kita pelajari. Anggaplah ini kita belum belajar materi yang pertama di kelas 9 gereja sebagai umat Allah. Orang muda secara umum kalau mendengar kata gereja, apa yang terungkap? Karena kalau sekolah minggu mungkin ditanya apa itu gereja? Oh, kalau gereja bagi anak sekolah minggu, aduh itu tempat yang paling senang karena di gereja kita bisa menyanyi gerak dan lagu, kita bisa bersukaria. Namun ketika masuk masa remaja, tidak sekolah minggu lagi, masuk gereja di masa sebelum pandemi ini agak lain ya. Tidak seperti waktu ada di sekolah minggu. Bagaimana kira-kira pandangan orang muda? Iya, ibadahnya kurang menarik, terlalu lama, apalagi untuk memenuhi tugas recording karena takut dapat ganjaran di sekolah. Nah, itu pandangan orang muda. Apalagi lebih cocok untuk orang tua. Nah, itu adalah bayangan-bayangan yang kita peroleh ketika mendengar kata gereja bagi kaum muda. Sekarang kalian, Ibu akan tugaskan untuk melihat di buku paket. Coba kalian baca di situ tentang pendapat-pendapat orang muda tentang gereja. Menurut kalian beda atau ada kebiripan dengan pendapat yang baru kalian sampaikan? Coba kalian baca di buku paket sekarang. Kalian tersenyum. Ada kesamaan atau beda dari pendapat kalian tadi tentang pandangan gereja menurut orang muda? Kalau yang ada di buku paket itu adalah pandangan gereja dari kaum muda yang ada di Eropa, yang ada di Barat. Kira-kira ada kemiripan atau beda dengan pandangan orang muda di sini? Oh, ternyata ada kemiripan. Ya. Nah, karena itu kita akan belajar lebih dalam lagi tentang gereja dan kaum muda. Kita akan menggali data dari Alkitab, dari buku paket tentang bagaimana tokoh-tokoh Alkitab muda yang Tuhan pakai dalam pelayanan memberitakan Injil. Apa latar belakang hidupnya, bagaimana kehidupannya, tapi dari latar belakang itu Tuhan tidak melihat itu semuanya. Ada dalam otoritas Tuhan memilih kaum muda itu, orang-orang muda itu untuk dipakai dalam pelayanan pemberitaan Injil dari Tuhan. Nah, untuk menuntun kalian menggali informasi dari Alkitab tentang tokoh-tokoh muda yang dipakai Tuhan dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan memberitakan Injil, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian diskusikan bersama, untuk
menggali informasi, mengolah informasi, menambah pengetahuan kita bersama tentang materi gereja dan orang muda. Karena itu silakan tulis pertanyaan ini untuk didiskusikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan gereja berdasarkan apa yang telah kamu pelajari sebelumnya di materi kelas 9 ini? Jadi, apa yang dimaksud dengan gereja berdasarkan apa yang kamu telah pelajari di materi kelas 9 ini? Kedua, bagaimanakah pandangan-pandangan orang muda tentang gereja? Baik menurut orang muda kalian sendiri, orang muda di sekitar kalian, atau menurut kaum muda yang ada di barat yang kalian baru saja baca di buku paket. Nomor 3, menurut pendapatmu, apakah pandangan-pandangan orang muda tentang gereja itu yang kalian jawab dalam nomor 2 adalah tepat? Jika ya, berikan alasan. Jika tidak, berikan alasan sebagai penjelasannya. Untuk nomor 4, siapa sajakah orang-orang muda yang ada di Alkitab yang Tuhan pakai untuk mengambil peran dalam pelayanannya? Bagaimana latar belakang hidupnya? Juga disebutkan tentang bagaimana latar belakang hidupnya. Soal nomor 5, apa peran yang Samuel, Daud, Andreas, Paulus, dan Timotius tampilkan? Dan bagaimana dampak dari peranan mereka berdasarkan kesaksian Alkitab? Jadi, apa peran Samuel, Daud, Andreas, Paulus, dan Timotius tampilkan? Dan bagaimana dampak dari peranan mereka berdasarkan kesaksian Alkitab? Jadi nanti kalian membaca bagian Alkitabnya, kalian juga membaca apa yang tertera dalam buku paket, dan silakan kalian olah itu dan jawab, diskusikan dan jawab. Nomor 6, mengapa orang muda penting untuk berperan dalam gereja? Mengapa orang muda dianggap penting untuk berperan dalam gereja? Seberapa yang ada, kalian ibu bagi dalam 2 kelompok saja ya, untuk mengerjakan ini supaya lebih maksimal. Kalian diskusikan informasi yang kalian peroleh. Dengan itu kalian jawab pertanyaan yang ibu. Ibu ulangi pertanyaannya. Pertama, apa yang dimaksud dengan gereja berdasarkan apa yang telah kamu pelajari di kelas 9 ini? Kedua, bagaimana pandangan orang muda, yaitu kalian, orang di sekitar kalian, dan pandangan orang muda yang ada di buku paket tentang gereja. 3, menurut pendapatmu, apakah pandangan-pandangan orang muda tentang gereja yang kalian sebutkan di nomor 2 itu adalah tepat? Jika ya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Berikan
penjelasan. Nomor 4, siapa sajakah orang-orang muda yang ada di Alkitab yang Tuhan pakai untuk mengambil peran dalam pelayanannya dan bagaimana latar belakang hidupnya. 5, apa peran yang Samuel, Daud, Andreas, Paulus, dan Timotius tampilkan? Dan bagaimana dampak peranan mereka berdasarkan kesaksian Alkitab? Soal terakhir yang kalian diskusikan, mengapa orang muda penting? Mengapa orang muda dianggap penting untuk berperan dalam gereja? Silakan kalian diskusikan, kalian cari informasi, kalian cari jawabannya melalui Alkitab, melalui buku paket, tukar informasi yang kalian dapatkan, kalian presentasikan dalam diskusi. Silakan. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, silakan tanya. Kalau tidak, silakan kerjakan. Kalian tentunya dalam pelajaran agama ini membawa Alkitab semua, bukan? Ya. Silakan kalian cari informasi dari buku paket, dari Alkitab. Jika memungkinkan, jika HP kalian ada Signa, silakan cari di internet. Tapi jika tidak apa-apa, sumbernya dari buku paket saja dan Alkitab. Silakan. Sudah selesai diskusi kalian di kelompok kalian masing-masing, kalian sudah menjawab pertanyaan, silakan presentasikan, saling memberikan pendapat, karena dalam diskusi ini juga dinilai bagaimana kalian memberikan jawaban, bagaimana kalian menanggapi dan menyangka jawaban, dan keaktifan kalian dalam diskusi. Jadi silahkan bagian akhir aku akan menambahkan untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan bersama. Sudah selesai, silakan berdiskusi. Jadi ingat ya, diskusi kalian saat ini akan dinilai keaktifan kalian dalam berdiskusi, bagaimana kalian menanggapi atau menyangka pendapat dari teman, dan apa jawaban yang kalian berikan juga akan masuk dalam penilaian di diskusi. Silakan. Demikianlah diskusi di saat ini.
Kita berikan aplaus bagi kedua kelompok. Ya, baik sekali apa yang sudah kalian diskusikan, di mana dari situ Ibu bisa melihat bahwa ternyata memang kalian masih mengingat, dan tentunya dari situ Ibu dapat melihat juga bagaimana kalian memahami arti gereja yang sebenarnya, di mana bukan hanya terbatas pada tempat atau gedung, tetapi gereja itu adalah sebenarnya kita sendiri sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Dan karena kita sendiri adalah bagian dari gereja, kita juga punya tugas untuk melanjutkan pelayanan yang ada di gereja. Nah, menyangkut tentang pandangan-pandangan orang muda, pada akhirnya pandangan-pandangan kalian sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru itu muncul karena apa? Tidak adanya rasa peka terhadap kehadiran Tuhan dalam diri pribadi. Nah, bagaimana bisa merasakan kehadiran Tuhan sehingga ketika ke gereja tidak membosankan? Kalau kita di rumah saja tidak membina hubungan yang erat dengan Tuhan, misalnya berdoa ketika bangun tidur, berdoa ketika makan, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan lewat hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar? Ya, benar sekali apa yang telah dibahas dalam kelompok tadi. Nah, contoh-contoh tokoh Alkitab yang baru kalian sebutkan begitu luar biasa. Mereka semua bukan orang yang punya banyak kelebihan, tetapi ternyata orang-orang muda tersebut punya banyak kekurangan. Tetapi dari mereka kita belajar bahwa sebagai orang muda kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan tugas pelayanan yang telah Tuhan lakukan di dunia ini. Daud, anak bungsu yang bukan dipersiapkan ayahnya Isai untuk menjadi raja, tapi dia yang Tuhan berkenan untuk dipilih jadi raja. Samuel yang mengurapi Daud menjadi raja adalah anak yang diminta kepada Tuhan oleh ibunya Hana. Tapi ketika Tuhan mengabulkan itu, Hana tidak lupa diri dengan janji atau nasarnya kepada Tuhan. Jika Tuhan memberi dia anak, dia akan menyerahkan kembali kepada Tuhan untuk melakukan tugas di bait Allah. Samuel tidak membantah orang tuanya, kenapa saya dibawa di bait Allah, dipekerjakan untuk pelayanan di gereja Tuhan saat itu, bait Allah. Apakah tidak ada pekerjaan lain, misalnya mengembalakan domba atau menjadi petani? Samuel tidak membantah kedua orang tua. Begitu juga dengan siapa? Andreas yang pertama Tuhan panggil menjadi muridnya, tapi yang terkenal adalah orang yang Andreas panggil. Siapa? Petrus. Tetapi Andreas tidak iri hati. Dia adalah jalan, saluran untuk Petrus melakukan pelayanan yang luar biasa yang boleh kita baca dalam Kisah Para Rasul. Tokoh lain lagi yang dipakai oleh Tuhan siapa? Paulus dan Timotius. Paulus adalah pembunuh orang Kristen, orang jahat. Tapi dengan cara Tuhan, ia dapat diputarbalikkan keadaannya dari orang pembunuh orang Kristen menjadi pemberita Injil orang Kristen. Dia mengatakan, ada duri dalam daging,
kelemahannya, masa lalunya yang buruk. Tetapi itu tidak menghalangi Paulus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Timotius, orang yang masih muda, dididik oleh ibunya, neneknya untuk beraurat dengan Tuhan. Diajak oleh Paulus untuk melayani, menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku. Karena memang orang muda adalah menjadi penerus pemberitaan Injil, menjadi penerus masa depan gereja sampai Tuhan datang kedua kali. Kalau pelayanan gereja hanya sampai kepada orang tua kita, maka ketika orang tua kita tidak ada lagi, pelayanan di gereja tidak berlanjut. Akan tetapi seperti tongkat estafet tadi, dari orang tua pelayanan itu diserahkan kepada orang muda, berikutnya berlanjut terus menerus sampai Tuhan datang kedua kali, maka Tuhan akan memanen hasil yang telah kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Jangan anggap kita kurang pandai berbicara. Jangan merasa tidak percaya diri. Jangan takut, karena ketika kita memberi diri, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan kita melakukan tugas pelayanan di gereja. Kalau bukan kalian orang muda, siapa lagi? Karena itu, kalau kita lihat dari Alkitab, orang muda di Alkitab Tuhan pakai secara luar biasa, maka tidak menutup kemungkinan kalian semua juga akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, kita telah melakukan apa yang menjadi tugas kita. Nah, dari itu semua, coba kita mulai mengingat. Sekarang ada di bangku kelas 9. Sudah pernahkah kita terlibat dalam pelayanan gereja? Sudah. Misalnya apa? Jadi MC, malahan bisa memimpin ibadah. Nah, apa yang kalian lakukan itu merupakan contoh tugas-tugas kecil yang diperbiasakan kalian lakukan untuk melatih kalian di kemudian hari akan mendapat kepercayaan lebih besar menjadi pemimpin di gereja. Kalau saat ini orang tua, orang PKK yang jadi penatua atau syamas, yang jadi pemimpin komisi pelayanan pemuda, komisi pelayanan remaja, maka tidak menutup kemungkinan kalian ini yang akan menggantikan mereka. Oke, jadi kalau dapat tunjuk, mau pimpin ibadah, menjadi MC, jangan menolak. Lakukan itu dengan tulus hati, Tuhan yang akan menolong, memampukan kalian melakukan itu. Boleh mengerti sampai di sini? Ya, mengakhiri materi kita, Ibu akan memberikan tes sebagai evaluasi apakah kalian benar-benar paham dengan apa yang kalian diskusikan, apa yang kita pelajari saat ini. Silakan tulis soal nomor 1. Nomor 1, sejauh ini apa pemahamanmu tentang makna dari gereja? Jelaskan. Nomor 2, pilihlah salah satu tokoh Alkitab yang kita pelajari bersama yang menurut analisa kamu, karya yang ia tampilkan begitu berkesan sehingga membuatmu termotivasi sebagai orang muda untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Jelaskan apa yang ia lakukan dan hal apa dari tokoh tersebut yang ingin kamu contohi. Nomor 3, setelah belajar tentang gereja dan orang muda, menurut kamu
apa yang membuat orang muda dianggap memiliki peranan penting bagi masa depan gereja? Jelaskan. Nah, Ibu juga akan memberikan tugas rumah, sebuah tugas proyek, di mana kalian akan melakukan penelitian. Kalian akan mencari tahu apa saja program-program dari gereja untuk kaum muda di gerejamu. Manakah program-program yang menarik dan kurang menarik bagi kaum muda? Apa penyebabnya dan berikan solusinya, serta sejauh mana program tersebut bermanfaat bagi kaum muda. Dan setelah itu dalam pelaporan hasil penelitian, kalian akan melengkapinya dengan evaluasi kritis dari kalian sebagai bentuk refleksi terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Jadi saat ini kalian dulu jawab 3 pertanyaan yang Ibu berikan. Nanti kalau sudah selesai, kalian bawa di depan untuk tes pengetahuan dan untuk penilaian keterampilan. Nanti kalian catat sebentar sebelum kita berdoa tentang tugas proyek yang akan kalian buat. Nanti kalau ada yang tidak jelas, ditanyakan. Silakan kerjakan tes akhir pelajaran. Kalau sudah selesai, silakan kumpul dan nanti ditulis apa tugas proyek yang ingin kalian buat, yang akan kalian buat di rumah. Ibu memberi waktu 2 minggu. Jadi mencari tahu apa saja program-program dari gereja untuk kaum muda di gerejamu, manakah program yang menarik dan kurang menarik bagi kaum muda, apa penyebabnya, berikan solusinya, serta sejauh mana program tersebut bermanfaat bagi kaum muda. Setelah melakukan penelitian, dalam laporan hasil penelitian, kalian lengkapi juga dengan evaluasi kritis dari kalian sebagai bentuk refleksi terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Boleh mengerti sampai di sini? Kalau begitu, kalau sudah selesai, kita akhiri kegiatan kita, pelajaran kita hari ini dengan doa. Dimintakan Israel untuk menutup kita dalam doa. Silakan. Sekian untuk pembelajaran kita saat ini. Kita berjumpa kembali minggu depan. Selamat siang, Tuhan Yesus